Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 166. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 166. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Andi di tempat kerjanya disuruh membelikan makan siang seorang staf bernama Pak Hasan. Namun Andi menolak dengan alasan jauh. Namun rupanya penolakan dari Andi itu membuat Pak Hasan menjadi tak terima, bahkan akhirnya Pak Hasan menelepon Pak Dimas yang merupakan atasan Andi di perusahaan tempatnya bekerja. Namun ternyata Pak Dimas pun malah membela Andi dan berkata kalau membelikan makan siang untuk staf perusahaan bukanlah tugas seorang cleaning service. Rupanya Pak Hasan tidak puas dengan jawaban dari Pak Dimas itu dan Pak Hasan ingin berbicara dengan HRD perusahaan tentang kejadian yang dialaminya itu. Sementara itu siang itu Andi terlihat bekerja dengan Imam di lobi perusahaan. Dan ketika itu tiba-tiba Andi merasakan handphone miliknya bergetar. Ternyata ada pesan WhatsApp masuk. Andi kemudian membuka handphone miliknya. Andi kemudian mendapati sebuah pesan WhatsApp dari Lisa yang mengingatkan kalau malam nanti jam 7 malam Andi ditunggu di rumah. Dan setelah membaca pesan dari Lisa itu, Andi kemudian membalas pesan Lisa kalau dirinya akan datang jika tidak ada hal yang menghalanginya, karena Andi yakin keluarga Lisa pasti sudah mempersiapkan kedatangannya itu. Dan setelah membalas pesan dari Lisa, kini Andi kembali melanjutkan pekerjaannya, yaitu mengepel beberapa bagian lobi perusahaan. Saat itu ruang lobi sedang ramai sehingga Andi dan Imam harus hati-hati dalam menjalankan pekerjaannya itu. Rupanya saat itu ada beberapa tamu di lobi perusahaan. Dan saat ini Andi tengah mengepel lantai di dekat tamu-tamu itu. "Bagaimana Sam? Dipet itu lancar apa tidak?" tanya seorang tamu kepada temannya sambil menyebutkan nama sebuah perusahaan. Suaranya memang tidak keras, namun karena jaraknya begitu dekat sehingga Andi bisa mendengarnya dengan jelas. Andi saat itu terlihat masih mengepel lantai dan seolah tak menghiraukan hal itu. Walaupun sebenarnya Andi mendengarkan percakapan itu secara seksama. "Kayaknya ini juga gampang Sam," sambung tamu itu kepada temannya. "Iya Bram, kayaknya sama saja. Ini terlalu mudah buat kita. Di sana juga mereka terlalu percaya sama kita." Sambil salah seorang tamu itu mengucapkan nama sebuah perusahaan. Kedua tamu itu bernama Bram dan satu rekannya Sam. Saat itulah Andi merasakan ada gelagat tidak enak dengan apa yang dilakukan kedua orang itu. Andi segera memberitahuan kejadian ini kepada Pak Nathan. Dan Pak Nathan segera melihat lobi perusahaan dari CCTV. Dan dengan peralatan khusus yang dimiliki perusahaan itu, Pak Nathan bisa mendengarkan obrolan kedua orang itu secara jelas. Pak Nathan kemudian memanggil beberapa orang untuk ikut mendengarkan percakapan kedua orang itu melalui layar monitor yang ada di ruangannya. Bahkan Pak Akmal dan dua orang staf HRD ikut dipanggil Pak Nathan untuk datang ke ruangannya itu. Kini dari CCTV itu terlihat Andi dan kedua orang tamu perusahaan. Dan para tamu itu tidak sadar jika segala gerak-gerik mereka telah diintai dari CCTV. Pak Nathan kemudian memberikan informasi kepada Andi kalau mereka saat ini tengah mengintai kedua tamu itu dari CCTV yang ada di ruang lobi perusahaan.
Andi kemudian melanjutkan kembali aktivitasnya. "Bram, coba kamu telepon orangnya, suruh cepat keluar biar kita bisa ketemu," kata orang bernama Sam itu kepada rekannya yang bernama Bram. Dan tak lama kemudian muncul orang yang ditunggu mereka. Ternyata mereka menunggu seorang sales di perusahaan itu. "Bagaimana Pak, pesanan dari saya kapan mau diproses?" tanya salah satu tamu yang bernama Sam kepada seorang staf marketing di perusahaan itu yang bernama Pak Dino. Pak Dino kemudian berkata, "Saya sudah bilang atasan saya kalau pesanan dari Bapak ini sedang kami proses, dan karena pesanan Bapak jumlahnya sangat besar maka kami membutuhkan waktu untuk memprosesnya." Bagian keuangan juga sudah menjelaskan kalau pesanan itu harus cash dan Bapak bisa memilih model pembayarannya dengan transfer bank atau pakai cek tunai, kata staf marketing bernama Dino itu kepada kedua orang tamunya itu. Sementara itu dari ruangan Pak Nathan, akhirnya kedua orang staf HRD bisa mengenali pria yang menjadi penerima tamu itu. Ternyata dia bernama Dino dari bagian marketing. Saat itu kedua orang staf HRD kemudian menghubungi manajer HRD dan memberitahukan kejadian itu. Manajer marketing saat ini adalah Ibu Frida. Ibu Frida segera menghubungi Pak Dino melalui handphone dan meminta minimal pembayaran harus dengan giro, itu pun hanya boleh giro yang waktunya beberapa hari. Dan nanti saat membayar dengan cek atau giro, dia meminta cek itu difoto untuk melihat nomor seri dan segala sesuatunya termasuk nama bank dan nama pemilik cek. Dan benar saja, akhirnya Sam dan Bram mengeluarkan cek sebagai bukti pembayaran dari barang yang mereka pesan. Pak Dino kemudian berkata kepada kedua orang tamunya itu, "Pak, untuk mengurus pembayaran silahkan Bapak bayar di loket sebelah sana." Sambil Pak Dino menunjukkan loket yang dimaksud. Namun saat itu Pak Dino terlebih dahulu memfoto cek itu dari sisi depan dan sisi sebelah belakang dan kemudian mengirimkan kepada manajer marketingnya. Dan oleh sang manajer marketing, foto cek itu kemudian diteruskan ke salah satu staf HRD yang saat itu ada di ruangan Pak Nathan. Pak Nathan kemudian menyuruh foto cek itu diteruskan ke bagian keuangan untuk diteliti keasliannya dan melihat apakah cek itu ada isinya apa tidak. Dan benar saja, setelah pihak bagian keuangan menghubungi bank penerbit, ternyata cek dengan nomor seri yang ada di cek itu ternyata dananya ada namun cuma sedikit, bahkan nilainya hanya beberapa juta saja, tidak mencapai puluhan juta. Padahal transaksi yang sedang mereka lakukan bernilai puluhan miliar. Staf HRD itu kemudian memberitahukan kepada Pak Dino apa yang telah dia dapatkan dari cek itu. Dan kini Pak Dino menjadi sadar kalau dua orang tamunya itu kemungkinan adalah komplotan penipu. Pak Dino kemudian berkata kepada staf HRD yang menghubunginya kalau dia meminta bantuan untuk mengamankan kedua orang tamu itu. Sementara itu salah seorang tamu itu kemudian menuju loket pembayaran yang tadi ditunjuk oleh Pak Dino untuk menyelesaikan pembayaran. Sementara itu Pak Dino yang kini membuka aplikasi WhatsApp terus berkomunikasi dengan atasannya mengenai keadaan yang kini tengah dihadapinya. Sementara itu bagian loket pembayaran juga telah diberitahu oleh bagian keuangan untuk menolak cek yang diberikan dan mereka meminta bukti transfer saja dari perusahaan itu. Sehingga Sam, salah seorang yang datang ke loket, dibuat kebingungan ketika cek yang dibawanya ditolak. "Bapak mau menipu di sini ya? Cek ini rekeningnya tidak ada dana sebesar ini Pak," kata petugas loket itu. "Kalau Bapak tidak percaya silahkan Bapak bicara sama orang banknya."
saja," kata petugas loket itu kepada Sam. "Bapak terindikasi ingin menipu di sini, Pak. Cek yang Bapak berikan tidak ada dananya. Jadi mohon maaf, transaksi yang Bapak lakukan dibatalkan sepihak oleh perusahaan ini dan kami tidak bisa berhubungan bisnis lagi dengan Bapak. Pak Satpam, silahkan antar Bapak ini keluar dari perusahaan ini," perintah petugas loket kepada beberapa satpam yang ada di tempat itu. Andi yang duduk dan melihat dari jarak beberapa meter terlihat tersenyum dan begitu menyukai dengan Pak Nathan yang bergerak cepat untuk mengatasi hal ini. Dan setelah situasi terkendali, tiba-tiba Andi membaca sebuah pesan dari Pak Nathan yang mengucapkan terima kasih kepada Andi karena telah berjasa besar dalam mengungkap usaha penipuan yang berlangsung di perusahaan ini. Hari ini Andi bekerja sampai jam 5 sore dan sebelum pulang Andi berkata kepada Pak Dimas dan rekan-rekannya kalau pimpinan perusahaan memintanya untuk datang 3 hari yang akan datang. Sehingga dalam beberapa hari dirinya tidak datang ke perusahaan itu. Dan mendengarkan informasi dari Andi itu, sebenarnya teman-teman Andi termasuk Pak Dimas agak heran karena ini baru pertama kali ada seorang cleaning service yang datang ke perusahaan ini atas permintaan perusahaan. Dan hal ini pernah Pak Dimas tanyakan ke HRD, namun jawaban dari HRD disuruh langsung tanya pada yang bersangkutan, yaitu Andi. Namun karena di mata Pak Dimas dan rekan-rekan kerjanya Andi adalah seorang yang baik sehingga kejadian ini tidak mengganggu mereka, bahkan mereka sebenarnya lebih suka Andi bisa bekerja bersama mereka setiap hari karena Andi dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah dan ulet dalam bekerja, apalagi bagi Pak Dimas. Pak Dimas merasa sudah berhutang budi kepada Andi yang telah menolong anaknya masuk bekerja di sebuah perusahaan, dan anaknya itu bisa masuk bekerja dengan begitu mudahnya. Dan mengingat kejadian itu maka membuat Pak Dimas menjadi semakin baik kepada Andi, apalagi Andi juga begitu ramah padanya sehingga membuat Pak Dimas tidak pernah melakukan protes apapun terhadap Andi sebagai anak buahnya. Sore itu Andi kemudian berpesan kepada Pak Dimas kalau mulai besok para cleaning service yang bekerja selama 1 tahun ke atas akan diangkat sebagai pegawai tetap di perusahaan itu. Sebenarnya Pak Dimas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Andi itu. Namun mengingat Andi tak pernah membohonginya, maka Pak Dimas hanya diam saja dan tidak menyampaikan pesan Andi itu kepada teman-teman Andi sesama cleaning service teman kerja Andi di perusahaan itu. Sore itu Andi sampai rumahnya jam 7 malam dan Andi jam 5 sore tadi telah meminta tolong kepada sopir pribadinya untuk menjemputnya di rumah. Sore ini beberapa teman Andi telah sampai di rumah dan Andi tidak sempat berbincang-bincang dengan mereka, karena sore ini Andi sampai di rumahnya hampir jam 6 sore. Setelah mandi dan berganti pakaian, malam ini Andi tampak berbeda dengan biasanya. Malam ini Andi tampak begitu berbeda. Andi malam ini begitu tampan dan pakaian yang dikenakan pun berbeda dengan pakaian yang biasanya dipakai. Malam ini Andi memakai celana jeans dengan baju lengan pendek dan memakai sepatu cat. Namun pakaian yang dikenakan Andi itu terlihat bermerek dan terlihat berbeda. Bahkan Rita yang melihat Andi saat itu sampai memicingkan matanya melihat merek baju yang dikenakan Andi. Rita yang mengetahui tentang model rupanya dapat membedakan merek asli dan merek palsu. Dan yang dikenakan Andi itu adalah merek asli yang harganya sangat mahal. "Mas Andi," kata Rita pelan ketika Andi lewat di depannya. Dan rasa terkejut itu belum hilang ketika tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang berhenti
Di depan rumah Andi, sang sopir kemudian turun dan membukakan pintu samping bagian belakang. Kini para penghuni rumah Andi masih belum mengerti ada apa ini. Dan hanya Irwan saja sebenarnya yang bisa memahami situasi seperti itu. Dan sebagian penghuni kos masih beranggapan kalau semua itu tentulah fasilitas yang diberikan Lisa kepada Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 166. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya